menyelesaikan salat tarawih dengan berjamaah di salah satu rumah yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairan a'azakumullah. Pada malam ini insyaallah taala akan ana bawakan sebuah kisah yang menjelaskan atau yang menceritakan tentang salah satu tokoh orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita membuka inti daripada cerita atau kisah dari sosok dan tokoh tersebut, perlu kiranya kita mengetahui tentang sejarah. Sejarah khonafidina azakumullah adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang kehidupan umat manusia. Dan sejarah merupakan ilmu yang membahas secara detail tentang kehidupan umat manusia. Mungkin sebagian pihak mereka menganggap bahwasanya sejarah itu hanya sebuah cerita, sebuah dongeng yang tidak memiliki sisi pandang ilmu, tidak memiliki sisi ilmiah yang bisa dipelajari daripadanya. Ini merupakan pemahaman yang salah. Yang namanya sejarah itu adalah ilmu. Disebutkan dalam sebuah ilmu hadis, menurut pandangan para ulama pakar hadis, mereka menyebutkan bahwasanya hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu hadis yang menjelaskan tentang keabsahannya. Ini hadis sahih ataukah tidak? Ini dibahas dalam satu jenis ilmu hadis, yaitu yang disebut dengan ilmu riwayah, ilmu periwayatan. Siapa rawi-rawinya, siapa yang meriwayatkan, siapa sahabinya, wa ila akhirih. Dan yang kedua adalah ilmu dirayah. Ilmu dirayah itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang kandungan hadis tersebut, atau yang disebut dengan istilah matan sebuah hadis, ilmu dirayah. Dan disebutkan oleh para ulama pakar hadis, ilmu dirayah itu adalah ilmu sirah, ilmu tentang sirah dan sejarah kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan kita mempelajari sejarah, terlebih khusus sejarah Nabi kita, dan itu merupakan ilmu yang paling agung karena membahas tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari kehidupan beliau, kita bisa mengetahui secara detail tentang sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang namanya sejarah itu memiliki sisi ilmu tersendiri. Oleh karena itulah para ulama kita banyak membukukan dalam bidang sejarah buku-buku yang sangat banyak, karya-karya yang sangat banyak. Ada sejarah yang menjelaskan tentang perorangan, ya, sejarah tentang Rasul, kisah-kisah para nabi dan Rasul. Ini menjelaskan sejarah tentang perorangan. Ada juga sejarah yang dibukukan menjelaskan tentang sebuah wilayah, seperti Tarikh Naisabur miliknya Al-Imam Al-Hakim Sahibul Mustadrak. Tarikh Naisabur yaitu sebuah sejarah yang menggambarkan dan menceritakan bagaimanakah kehidupan para penduduk Naisabur. Atau Tarikh Baghdad, sejarah kota Baghdad, atau yang semisal itu. Ada juga sejarah yang dibukukan menjelaskan tentang ilmu, menjelaskan tentang sebuah bidang ilmu, seperti sejarah munculnya ilmu bahasa Arab, atau sejarah dibukukannya ilmu hadis, atau sejarah dibukukannya ilmu usul, atau sejarah dibukukannya ilmu tafsir, atau yang semisal itu. Alhamdulillah, mungkin itu sekelumit dan sedikit daripada tentang sejarah, yakni tentang definisinya dan juga sisi ilmiah yang terkandung di dalam sejarah tersebut. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah,
ana akan bawakan sebuah kisah tentang salah satu penduduk Romawi, sosok seorang tokoh dari penduduk Romawi. Dan kisah ini ana sadur dan ana ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh imam terkemuka di zamannya, yaitu al-Imam Muhammad ibnu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang masyhur namanya, yang menulis kitab terbesar dalam bab tafsir yang disebut dengan Tafsir At-Tabari. Beliau juga memiliki sebuah kitab yang disusun menjelaskan tentang sejarah, yaitu Tarikh Al-Muluk, sejarah para raja atau sejarah tokoh-tokoh terkenal di zamannya. Dari kitab ini, Alhamdulillah azakumullah, ana ambil salah satu kisah yang beliau bawakan. Dan kisah ini menjelaskan tentang sosok seorang tokoh yang terkenal di zamannya, kesolehannya, ibadahnya, wa ila akhiri. Bahkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan tokoh ini dalam salah satu kitabnya, Kashfus Syubhat, membongkar pemikiran-pemikiran rusak para penyembah kubur. Di situ beliau menyebutkan salah satu tokoh yang dielu-elukan oleh kaum musyrikin yang ada di zaman beliau. Naam. Dan Al-Imam At-Tabari membawakan rincian daripada kisah beliau. Mungkin sebelumnya perlu saya tanbih, ya. Yang namanya sejarah dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, dan itu dinukilkan dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Beliau pernah mengatakan, salasatun laisa laha qa'inun. Ada 3 bidang ilmu yang tidak memiliki sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, tafsir. Yang kedua, maghazi, tentang peperangan-peperangan. Dan yang ketiga, tentang tarikh, sejarah. Yani karena saking banyaknya sejarah, banyak diantaranya yang mungkin perlu dipertanyakan tentang keabsahannya. Namun di sini saya membawakan rujukannya dan saya bawakan sanadnya, itu sudah cukup. Ahala bihil uddah, sudah saya limpahkan tanggung jawabnya kepada Imam At-Tabari. Dan inti daripada kisah yang nanti akan kita bawakan bukan semata-mata cerita, ya, tetapi intinya adalah al-ibrah, pelajaran dan juga faedah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibrah, sungguh dalam cerita-cerita mereka terdapat pelajaran dan faedah liulil albab yang bisa dipahami dan diamalkan oleh orang-orang yang cerdas. Baik, kisah ini adalah menjelaskan tentang kehidupan seseorang yang bernama Syamsun. Mungkin di zaman kita pernah terdengar nama ini, ya. Nah, dulu itu pernah hidup seseorang yang bernama Syamsun. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, wa kana min ahli qaryatin min qura ar-Rum. Dahulu kala hiduplah seseorang di salah satu desa dari desa-desa kerajaan Romawi. Qad hadahu Allahu li rushdih. Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada orang ini. Wa kana qaumuhu ahla authan ya'budunaha. Dan penduduk sekitar yang hidup di sekeliling orang ini adalah para penyembah berhala. Fa kana min khabarihi wa khabarihim fi ma dzukir, maka di antara cerita yang sampai kepada kita tentang orang ini dan tentang penduduk-penduduknya adalah ma haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Salamah an Ibn Ishaq an al-Mughirah ibn Abi Labid an Wahab ibn Munabbih al-Yamani. Beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Wahab ibn Munabbih al-Yamani. Kemudian beliau bercerita, yakni beliau adalah sosok seorang yang saleh di tengah-tengah kaum penyembah berhala. Anna Syamsun kana fihim rajulan musliman. Syamsun ini adalah orang yang dikenal muslim di kalangan penduduknya, masyarakatnya. Wa kanat ummuhu qad ja'alathu nadhirah. Ibunya dulu sewaktu mengandung dia telah bernazar, apabila anak ini lahir
itu akan dijadikan sebagai khadim. Akan dijadikan sebagai khadim, yaitu akan dijadikan sebagai orang yang mengkhidmat agamanya. Kalau orang-orang Nasrani, nazirah, yakni untuk orang-orang yang ditempatkan di gereja, khusus ditaruh di gereja, dikader menjadi pendeta, menjaga agama Nasrani, itu yang namanya nazirah. Nah ini, ya, ibunya dulu sewaktu mengandung anaknya ini, Syamsun ini, itu telah bernadar, kalau lahir akan saya jadikan sebagai khadim, yaitu yang berkhidmat kepada agamanya. Wa kana min ahli qaryatin min qurahum, dan lelaki ini itu adalah salah satu penduduk dari desa mereka, yakni Romawi. Kanu kuffaran ya'budunal asnam. Penduduk tersebut adalah orang-orang kafir yang suka menyembah berhala. Wa kana manziluhu minha ala amyalin ghairi kathirah. Rumah atau tempat tinggal Syamsun ini dengan penduduk kafir tersebut itu tidak jauh, hanya beberapa mil saja, beberapa kilo saja. Wa kana yaghzuhum wahdah. Ini keistimewaan Syamsun. Wa kana yaghzuhum wahdah. Dia ini memiliki keberanian, ya, dia mampu untuk melawan satu kampung sendirian. Wa yujahiduhum fillah, dan dia pun berperang sendirian melawan satu kampung orang kafir tersebut. Fayusibu minhum wa fihim hajatuhu. Dia berhasil mengambil harta-harta rampasan dari penduduk kafir tersebut sendirian. Fayaqtul wa yasbi. Dia pun membantai dan juga menawan orang-orang yang layak untuk ditawan. Wa yusibul mal, dan dia juga berhasil untuk merampas harta orang-orang kafir tersebut. Wa kana idza laqiyahum, kalau Syamsun ini bertemu dengan penduduk kafir tersebut dalam rangka untuk berperang, laqiyahum bilahyi ba'ir la yalqahum bighairi. Dia hanya membawa satu senjata saja, yaitu lahyul ba'ir. Lahyul ba'ir disebutkan dalam lisanul Arab milik Ibnul Athir, maknanya adalah yakni nautah, tempat penambatan onta, yakni sebuah lingkaran, yang lingkaran ini digunakan untuk mengikat tali untuk onta tersebut. Dia hanya bawa itu saja, biasanya dari besi. Fa idza qatalu wa qatalahum. Kalau mereka menyerang Syamsun, dia pun membentengi dirinya dan balik menyerang mereka. Yakni memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, kekuatan yang luar biasa. Wa ta'iba wa atisha. Suatu hari dia pernah merasa capek, ya, berperang sendirian, capek, haus. In fajara lahu minal hajar alladhi ma'al lahyi ma'un 'adbun. Ternyata muncul, ya, mengalir dari batu yang dia gabungkan dengan lingkaran tersebut, mengalir di situ air yang tawar lagi segar. Fayashrabu minhu hatta yarwa. Dia minum dari air tersebut hingga segar. Ya, ini termasuk karamah yang Allah berikan kepada orang ini. Dia berjihad melawan orang-orang kafir sendirian, dan dia membawa senjata, hanya batu yang dia kaitkan dengan besi tersebut, lingkaran sebagai senjatanya. Kalau dia capek, itu bisa keluar air kayak dispenser begitu. Wa kana qad utiya quwwatan fil batshi. Dia ini diberi oleh Allah kelebihan, kekuatan pada badannya, yakni orang ini betul-betul kuat. Wa kana la yuthiquhu hadidun wala ghairuh. Dia tidak bisa diikat meskipun dengan besi atau yang semisalnya. Diikat dengan besi manapun itu tidak bisa menaklukkan Syamsun. Wa kana ala dzalik yujahiduhu fillah wa yaghzuhum. Meskipun dia memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak sombong, digunakan untuk memerangi orang-orang jahat dan orang-orang kafir. Wa yusibu minhum hajatah, dan dia pun berhasil untuk mengambil harta-harta orang-orang kafir, untuk melemahkan ekonomi orang-orang kafir. La yaqdiruna minhu ala syai'in. Yang lebih menakjubkan, tidak ada satupun orang dari penduduk kufar tersebut yang mampu untuk menangkapnya. Ini sendirian melawan suatu kampung. Ini satu orang bisa mengambil harta mereka sesukanya, membunuh mereka sesukanya. Lah, satu kampung itu tidak ada yang bisa memegang satu orang ini. Hatta qalu,
Akhirnya mereka membuat makar dan tipu muslihat. Kata mereka, lan ta'tuhu illa min qibali imra'atih. Kalian tidak akan mampu menangkap satu orang ini kecuali kalau kita lewat jalur istrinya. Ya, coba kita merayu istrinya, siapa tahu mau kerjasama dengan kita, karena istrinya adalah orang terdekat dia. Fadakhalu ala imra'atih, maka orang-orang kafir ini pun menemui istrinya Syamsun. Faj'alu laha ju'lan, dan mereka pun membawakan hadiah yang sangat banyak kepada perempuan ini. Faqalat, maka perempuan ini pun mengatakan, "Na'am, ana usiquhu lakum." Ya, saya akan mengikat orang ini dan saya akan berikan dia kepada kalian. yakni mereka membawa hadiah yang sangat banyak, kemudian diberikan kepada perempuan ini, kemudian mereka minta tolong, ya tolonglah, ya ikat dia. Nanti kalau sudah diikat itu urusan kita, kamu akan mendapatkan hadiah sebanyak ini. Tergoda dia, ya sudah, beres, ya saya akan ikat dia. Fa'tuha hablan wasiqan, maka orang-orang ini memberikan kepada perempuan ini tali, bukan besi, tapi tali biasa, tapi kuat. Anyamannya itu, rajutan tali tersebut itu kuat sekali. Waqalu, mereka mengatakan, idza nama, kalau suamimu Syamsun itu tidur, fa'ausiqi yadahu ila unuqi, ikat tangannya dan lehernya. Yakni tangannya diikat, kemudian ditempelkan dengan lehernya. Yakni ngikatnya seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian diikat. Hatta na'tiyahu fana'khudhahu. Nanti kalau sudah diikat, biarkan dia, nanti kita yang akan mengambil paketan tersebut. Falamma nama, ketika suaminya tidur, awsaqat yadahu ila unuqi, maka perempuan itu pun dengan diam-diam dan hati-hati melingkarkan tali tersebut pada tangan dan lehernya, diikat kuat. Falamma habba tadabahu biyadih, ketika Syamsun ini berpindah posisi, dia pun melepaskan tali tersebut dengan tangannya. Ya, ini tidur, mungkin posisinya seperti ini. Ketika dia miring mau ngulet begini, lepas talinya. Hanya begitu saja. Fawaqa'a min unuqih, langsung lepas dari tangan dan lehernya, lepas talinya. Faqala laha, dia pun terbangun dari tidurnya, bertanya kepada istrinya, lima fa'alti, ngapain kamu mengikat saya? Curiga dia, ini ngapain? Saya enak-enak tidur lah, kok diikat? Mau diapakan saya? Faqalat, perempuan atau istrinya pun berkata, ujarribu bihi quwwatak, oh tenang suamiku, saya hanya ngetes saja seberapa sih kekuatan sampean. Ma ra'aitu mithlaka qattu, sungguh saya tidak pernah melihat lelaki sekuat engkau. Dia bangga dengan suaminya. Farsalat ilaihim, maka perempuan ini pun menulis surat kepada orang-orang kafir tersebut. Dia mengatakan, anni qad rabatuhu bil habl falam ughni anhu syai'an, sudah tak ikat pakai tali itu tapi tidak manfaat, lepas. Fa arsalu ilaiha bi jami'atin min hadid, maka mereka pun mengirim kembali ya beberapa tali dari besi. Ya, sebelumnya pakai tali biasa, ini enggak, dari besi, mungkin dari kawat atau dari besi-besi lonjoran untuk bikin beton itu mungkin ya dibikin tali. Faqalu, maka mereka mengatakan, idza nama faj'alha fi unuqih, itu tali besi, kalau suamimu tidur ikat seperti kemarin. Dicoba lagi sama perempuan ini. Falamma nama ja'alatha fi unuqih, ketika suaminya tidur diikatkan di lehernya. Thumma ahkamatha, ikatan tersebut diperkuat. Mungkin kalau kita mau ngikat besi dengan besi untuk bikin beton gitu ya, kasih kawat dipakai tang. Nah, kalau ada baut mungkin dibaut biar kuat. Nah, ini sama dia dikencangkan tali tersebut. Falamma habba jadabaha, kembali seperti sebelumnya. Ketika dia mengulet ya, pindah posisi tidur, lepas talinya. Fawaqa'at min yadihi wa min unuqih, tali dari besi itu pun jatuh dari leher dan tangannya. Faqala laha, kembali sang suami pun bertanya kepada istrinya, curiga,
Lima fa'alta hadza? Ngapain kamu? Kok gini lagi? Ada apa? Qalat, maka sang istri pun mengatakan, ujarribu bihi quwwatak. Oh, tenang saja, saya cuma ngetes saja. Ma ra'aitu mislak fid dunya ya Syamsun. Enggak ada lelaki sekuat engkau wahai Syamsun di dunia ini. Ama fil ardi syai'un yaghlibuk? Apakah ada? Mulai mancing, istrinya mulai mancing. Apakah ada orang yang bisa mengalahkan kamu di dunia ini? Qala la. Katanya Syamsun, enggak ada yang bisa mengalahkan saya. Saya ini kuat. Illa syai'un wahid, katanya, kecuali dengan satu cara. Mulai penasaran, ya. Katanya Syamsun, enggak ada. Kamu mau ikat saya pakai beton atau pakai apa, dibata atau dicor mungkin, itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan satu cara. Qalat wa ma, maka sang istri pun bertanya, apa itu? Mulai bertanya. Qala ma ana bimukhbiriki bih. Kata Syamsun, oh tidak bisa, rahasia. Ya. Ngapain tak sampaikan, bahaya. Falam tazal bihi tas'alu an dalik wa kana dha sya'rin katsir. Istrinya terus mendesak suaminya, digoda, dirayu, ya. Pokoknya ya apa caranya dia bisa menyampaikan rahasia tersebut. Nah, Syamsun ini memiliki rambut yang sangat tebal dan panjang. Faqalalah, akhirnya Syamsun pun tergoda dan dia pun menyampaikan kepada istrinya rahasia kekuatan dia. Waihab, dia pun mengatakan, celaka kamu, ya. Wah, kamu ini perempuan cerewet juga, ya. Saya tadi ngomel aja, ya sudah, tak kasih tahu. Kata dia, inna ummi ja'alatni nadhirah. Dulu waktu saya masih dalam kandungan ibuku itu menjadikan saya sebagai nazarnya. Fala yaghlibuni syai'un abada. Maka dengan nazar tersebut tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan saya. Wala yaghbituni illa sya'ri. Dan tidak ada yang mampu mengikatku kecuali rambutku, katanya. Ya, ini dulu ibunya itu ketika menjadikan atau ketika mengandung Syamsun, itu dia sudah berdoa, minta penjagaan kepada Allah dan dijadikan sebagai nazarnya. Nah, itu tidak ada yang bisa mengikat anaknya ini kecuali rambutnya sendiri. Nah, ibunya dulu kalau ini rewel atau bagaimana, diikat pakai rambutnya. Falamma nama, langsung, ya. Sang istri pun mengambil siasat. Wah, ternyata rambutnya sendiri yang bisa mengikat badan. Falamma nama, ketika Syamsun pun tertidur, altaqat yadahu ila unuqi bi sya'ri ra'sih. Akhirnya rambutnya Syamsun itu dijadikan tali mengikat tangan dan lehernya. Ini rambutnya panjang, tarik, tangannya diikat, lehernya diikat pakai rambutnya sendiri. Fa'ausaqahu dzalik, ternyata tidak bisa lepas. Syamsunnya bangun, apa ini? Tidak bisa lepas, ternyata rambutnya sendiri. Wa ba'atsat ilal qaum, langsung dengan gembira wanita ini menulis surat dibawa kepada orang-orang kafir tersebut. Maka mereka pun baja'u wa akhadhu, mereka pun datang bergerombol dan membawa Syamsun ini dalam kondisi terikat dengan rambut kepalanya. Fajadda'u anfahu wa udhunai, mereka pun menyiksa Syamsun hidup-hidup, dipotong hidungnya, kemudian telinganya dipotong sama mereka. Ya, ini jadda' itu artinya memberikan cacat. Hidungnya yang mancung ambil jadi pesek, yang kupingnya asalnya 2 utuh diambil jadi hilang. Wa waqafuhu linnasi baina dhahranaini wa faqa'u 'ainai, dan mereka juga mencongkel kedua mata Syamsun hidup-hidup, congkel matanya. Ya, ini betul-betul cacat dia, hidungnya tidak ada, kupingnya hilang, matanya pun cemplung. Waqafuhu linnas baina dhahranaini mu'dinah, maka mereka pun membawa Syamsun ini rame-rame diarak di hadapan kerajaan, penduduk kerajaan semuanya diarak, kemudian diletakkan di antara 2 tiang. Wa kana malikuhum qad asrafa 'alaiha binnas, raja mereka ketika itu sudah ada di atas bangunan yang di bawahnya ada Syamsun, melihat seluruh khalayak ramai ketika itu. Liyanzuru ila Syamsun wa ma yusna'u bih, dan dia melihat kepada Syamsun dan siksaan yang diberikan kepadanya.
Raja ini yang menginginkan Syamsun tertangkap. Ini satu orang bikin onar satu kerajaan, tangkap dia hidup-hidup. Ditangkap, disiksa, kemudian ditaruh di antara dua tiang. Sang raja ada di atasnya, melihat. Fada Allah Syamsun hina mathalu bi. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Syamsun ketika mereka mencincang-cincang tubuh Syamsun hidup-hidup. Yakni ketika dia kondisi disiksa, telinganya, hidungnya, matanya, badannya, pokoknya disiksa semua mereka. Allah memberikan ilham kepadanya. Fa'amara ayyakhudha bi'amudaini min 'umudil mu'dzinah. Maka Allah memerintahkan dia untuk memegang dua tiang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Yakni dia diikat dengan rambutnya, kemudian dia juga diikat dengan ikatan yang lain, satu ikatan di tiang yang kanan, satu ikatan di tiang yang kiri. Allah memberikan ilham, pegang yang satu, pegang satunya lagi. Fajabadahuma, maka dia pun menarik kedua tiang tersebut. Faraddallahu alaihi basarah, kemudian matanya spontan langsung bisa melihat kembali. Wa ma asabu min jasadih, dan semua tubuh yang dicincang balik normal, hidungnya balik mancung, kemudian telinganya kembali lagi, semua tubuhnya yang disiksa balik normal lagi. Kemudian dia pun menarik dua tiang tersebut. Wa waqa'atil mu'dzina bil malik wa min 'alaiha minan nas fahalaku fiha hadman. Maka raja yang ada di atasnya jatuh, kemudian bangunan tersebut ambruk, ya, mengambrui atau mengenai sang raja dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Intahah, selesai kisahnya Syamsun. Nah, yakni di akhirnya dia tetap menang, mendapatkan karamah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ringkas ini khanafuddin a'azakumullah memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang penting. Intinya bukan ceritanya, tetapi apa faedahnya? Ya, apa faedah dari cerita ini? Di antara faedahnya adalah al-hidayah biyadillah. Yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kita mengambil faedah ini dari kisah ini? Kita lihat Syamsun itu sendirian. Istrinya saja bikin makar, ya. Dia sendirian. Hidup di tengah-tengah kaum dan penduduk kafir, penyembah berhala. Namun hanya dia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya. Yang namanya hidayah itu dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada yang dikehendaki. Allah menghendaki Syamsun beriman, maka dia pun beriman. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil, al-makan laisa wahdahu bihusulil hidayah. Tempat bukan semata-mata sebab mendapatkan hidayah. Jadi yang namanya tempat, lokasi, tempat tinggal, tempat domisili itu bukan satu-satunya sebab orang itu bisa baik atau orang itu bisa jelek. Naam, secara tinjauan syariat yang namanya tempat itu memang dijadikan salah satu sebab mendapatkan hidayah. Ya, betul. Sebagaimana pada kisah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang orang yang membantai 100 nyawa. Di situ dia disuruh hijrah dari tempat yang rusak menuju tempat yang baik. Naam, yang namanya tempat di antara sebab, namun bukan sebab yang utama. Ini buktinya. Syamsun hidup sendirian di tengah-tengah penduduk yang kafir yang mereka menyembah berhala, tetapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Ta'ala tidak akan merubah keadaan seseorang hingga mereka lah yang merubah diri mereka sendiri. Yani intinya adalah pada diri kita. Intinya ada pada diri kita. Tempat memang salah satu sebab, tapi bukan sebab utama. Mungkin ketika kita hidup sendirian
tidak ada teman dari kalangan salafiyin atau ahli sunnah di kampung kita. Namun jangan sampai kemudian hal itu membuat kita surut atau bahkan lemah atau bahkan loyo, tidak mau mempelajari sunnah atau mempelajari ilmu. Yang namanya tempat bukan semata-mata sebab, tetapi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu untuk pergi pindah ke lingkungan salafi, ke lingkungan ahli sunnah, lingkungan yang di situ dihidupkan yang namanya syiar-syiar Islam, dan kita diuji oleh Allah tinggal di sebuah tempat yang mungkin kebanyakan penduduknya tidak suka dengan kehadiran kita atau semisal itu, ingat, tempat bukan sebagai jaminan engkau baik atau engkau buruk. Intinya adalah bagaimanakah engkau sabat di atas sunnah dan di atas ilmu. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis, dari cerita ini adalah al-mudawamatu 'ala ta'ah min asbab husulil quwwah. Terus menerus melakukan ketaatan itu merupakan sebab mendapatkan kekuatan. Kita lihat bagaimanakah Samsudin, seorang diri tapi memiliki kekuatan yang menakjubkan. Apa obatnya? Bagaimana? Apa resepnya? Sebagaimana dia katakan kepada istrinya, wa kanat ummi ja'alatni nadhirah. Yang membuat saya kuat, guru ibuku ketika masih mengandung saya dijadikan sebagai nazarnya. Yakni dia berdoa agar anak ini terjaga, ketika lahir dijadikan sebagai orang yang harus memiliki tugas untuk menjaga agamanya. Yakni dia senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang dengan itu Allah memberikan kekuatan kepada dia. Dan ini merupakan sesuatu yang memang didukung dalam syariat kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Akan menjaga agamamu, akan menjaga badanmu, akan menjaga jasadmu, akan diberi kekuatan di atas kekuatan yang ada. Allah mengatakan, berfirman tentang salah satu nabinya yang menyeru kaumnya untuk beriman, ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, hendaknya kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah Ta'ala akan berikan kepadamu rezeki dari langit berlimpah, dan Allah akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan untuk kalian. Yang namanya kekuatan badaniyah sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Dengan cara apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Salah satu salaf kita pernah mengatakan, man malika syahwatahu hala syabibati. Barang siapa yang dia mampu mengekang hawa nafsunya ketika dia masih muda, sayyarallahu malikan hala kahulati. Allah akan menjadikan dia raja nanti ketika dia sudah tua. Ketika dia masih muda, semangat dalam beribadah, menjaga agama Allah, semangat dalam menimba ilmu, semangat dalam mengkaji as-sunnah, semangat dalam mengamalkan agamanya di masa mudanya. Ketika dia di masa tua, Allah akan berikan kepada dia keistimewaan, kekuatan dalam beribadah, dan juga Allah akan menjadikan dia seperti raja. Maka tidak heran kalau kita mendengarkan ulama-ulama kita, ya, mungkin seperti Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari atau semisal mereka. Kalau kita melihat usia mereka, masya Allah, ya, sudah tua. Sudah tua. Namun bagaimanakah keilmuan mereka yang terjaga? Bagaimanakah kekuatan hafalan yang masih kuat yang ada pada diri mereka? Bagaimanakah prinsip mereka yang masih teguh, tidak goyang yang ada pada diri mereka? Itulah wujud daripada ucapan salaf yang tadi kita bawakan, man malika syahwatahu hala syabibati sayyarallahu lahu malikan hala kahulati. Yang dia mampu mengekang hawa nafsunya di masa muda, dia akan menjadi raja nanti di masa tuanya. Dalam cerita ini memberikan kepada kita faedah seperti ini. Orang yang senantiasa taat akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, orang yang suka maksiat, ya, itu akan dilemahkan oleh Allah. Dilemahkan agamanya, dilemahkan prinsipnya, dan dilemahkan badan, jasadnya. Bahkan ada sebuah buku yang menjelaskan tentang dampak-dampak negatif dari kemaksiatan. Hancur tubuhnya, hancur dunianya, hancur akhiratnya. Nah, mungkin itu beberapa faedah
Dan banyak sekali faedah yang bisa kita gali daripada kisah ini. Mungkin itu yang bisa saya cukupkan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan kisah yang singkat dan faedah yang singkat ini menjadi pengingat untuk kita semua, untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.